kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja Anda berada, semoga semua dalam keadaan bahagia. Doa oasis hari ini didasarkan pada kitab Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Orang yang berbahagia menurut Mazmur adalah orang yang takut akan Tuhan dan suka akan perintah-perintahnya. Kita akan berbahagia ketika kita menaruh rasa hormat dan kagum kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan, melakukan firman Tuhan yang berkuasa dan bekerja dalam hidup kita setiap hari. Sedikitnya ada dua hal yang perlu kita pahami untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Yang pertama, pribadi Tuhan sendiri adalah sumber kebahagiaan. Kebanyakan orang mengorientasikan hidupnya mencari sumber kebahagiaan pada benda atau pribadi manusia. Pemazmur menulis bahwa orang yang bahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Maksudnya ialah orang yang senantiasa hormat terhadap kebesarannya. Orang yang memberi prioritas kepada Tuhan serta menuruti kehendaknya. Dibutuhkan hikmat dan kearifan dalam hidup agar orang bisa mencapai suatu tahap kesadaran bahwa yang benar-benar sanggup membahagiakan hidup manusia di dunia ini adalah pribadi Tuhan Allah sendiri. Bahwa rasa hormat dan kagum yang muncul ketika berjumpa dengan pribadi Tuhan akan mengakibatkan perubahan, baik dalam diri sendiri maupun bagi keluarga kita. Oleh karenanya, kita harus senantiasa mengupayakan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga rasa hormat dan kagum yang memberi bahagia terpelihara setiap saat. Bahkan dimanapun kita berada, kehadiran kita akan menjadi berkat. Kebahagiaan yang membawa kemuliaan bagi Allah. Apa saja yang membuat kita senang, dialah yang harus mendapat pujian untuk itu. Sebab kemuliaan apa saja yang ada pada kita harus diakui semuanya datang dari Allah dan harus kembali kepadanya. Mari percayakan hidup kita kepada pribadi Tuhan sebagai sumber kebahagiaan. Dalam masa pandemi saat ini, seperti apapun bentuk dari kesulitan yang kita hadapi, kita dengan senang hati yang teguh menyatakan iman kita bahwa Tuhan beserta kita, bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kebahagiaan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan adalah karena firman-Nya merupakan penerang dan penuntun bagi kita yang memudahkan dalam segala usaha di dalam kehidupan kita.
aturan dan firman Tuhan bukan lagi menjadi sesuatu hal yang membebani untuk dilakukan. Justru kita akan selalu merindukan sapaan firman Tuhan setiap hari. Sehingga hidup dalam firman Tuhan bukanlah formalitas dan rutinitas yang dilakukan dengan keterpaksaan, tetapi menjadi kesukaan bagi hidup kita. Firman Tuhan berkuasa untuk menuntun kehidupan orang benar yang hidup di dalam ketaatan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang hidupnya benar. Firman Tuhan tidak hanya menjadi berkat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjaga keteguhan hati dan pikiran kita. Kehendak kita harus diserahkan kepada kehendak Allah yang kudus. Semua ini akan membentengi kita dari segala kecemasan dan pada akhirnya kita akan merasa bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mendapatkan kebahagiaan bukanlah hal yang salah bagi setiap orang. Tetapi cara mendapatkan kebahagiaan itulah yang perlu diperhatikan. Kesadaran hidup seperti inilah yang diajarkan oleh pemazmur. Apabila kita menjalani kehidupan dengan sikap hati yang penuh hormat kepada Tuhan dan menjalankan firman-Nya, maka akan muncul beberapa hasil yang tidak saja baik bagi diri kita sendiri, melainkan juga bagi anak cucu kita. Berkat jasmani dan rohani akan menyertai orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa dengan sikap hati penuh hormat kepada Tuhan, bersandar penuh kepadanya dengan memulai membaca kitab Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bahagia orang benar. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan, yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan.
Mazmur 112 ayat 1 dan ayat 2. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Bapa kami yang di surga, tuntun kami agar kami semua tetap memiliki sikap hati takut akan Tuhan, agar kami tetap setia dalam kebenaran firman-Mu. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran masa depan keluarga kami. Kami serahkan anak cucu kami ke dalam tangan pemeliharaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari teduhkan hati, masing-masing persiapkan diri. Berdoa secara pribadi di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh. Percayakan keturunan Anda pada Tuhan dan jadilah teladan dalam melakukan kebenaran firman-Nya. Mazmur 112 ayat 3 dan ayat 4. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ya Tuhan Yesus, di mana saja kami berada, kami mau menjadi orang yang tulus dan jujur. Menjadi orang benar yang berlaku setia, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ya Tuhan Yesus, ajari kami untuk berlaku adil, menjadi pengasih dan penyayang, sehingga kami boleh menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang terkasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari teduhkan hati masing-masing, persiapkan diri. Berdoa secara pribadi di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh agar Anda tetap tekun dan memelihara kesalehan hidup.
Mazmur 112 ayat 5 dan ayat 6. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ya Allah Bapa kami yang maha besar, betapa tidak terbatasnya kuasa-Mu dan hikmat-Mu. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, agar kami dapat mengatur segala urusan kepentingan dengan sewajarnya. Tuntun kami ya Allah untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari teduhkan hati masing-masing, persiapkan diri. Berdoa secara pribadi di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh agar Anda memiliki belas kasihan dan kebaikan bagi semua orang. Mazmur 112 ayat 7 dan ayat 8. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Bapa kami yang di surga, ajar kami menjaga hati kami tetap teguh. Berusaha menjaga pikiran kami tetap tertuju kepadamu. Sekalipun mendengar kabar buruk, jiwa kami tetap tenang, tetap ringan dan tidak gelisah. Kami tahu bahwa keteguhan hati merupakan obat penawar yang ampuh melawan ketakutan yang menggelisahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari teduhkan hati masing-masing, persiapkan diri. Berdoalah secara pribadi di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh agar Anda tetap bersandar pada janji firman Allah dan percaya pertolongannya selalu tepat waktu.
Mazmur 112 ayat 9 dan ayat 10. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami dalam segala situasi, sehingga kebajikan tetap ada dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu memelihara sikap hati yang suka menolong dan memiliki hati yang berbelas kasihan kepada sesama kami yang kekurangan. Segenap kemuliaan hanya bagimu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari teduhkan hati masing-masing, persiapkan diri, berdoalah secara pribadi di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah melepaskan Anda dari setiap tekanan-tekanan apapun yang menghimpit dalam kehidupan Anda. Allah Bapa kami yang di surga, tuntun kami untuk hidup setia menjalankan perintah-perintah-Mu setiap hari. Ajar kami untuk senantiasa hormat akan kebesaran-Mu dan tunduk pada perintah-perintah-Mu. Kiranya betapa kami berhikmat jika kami hidup takut akan Engkau dan menjalankan perintah-perintah-Mu. Apa saja yang membuat kami senang, yang membuat kami bahagia, itu hanya karena anugerah-Mu. Kiranya semua kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari teduhkan hati masing-masing, persiapkan diri. Berdoalah secara pribadi di hadapan Allah. Berdoalah agar Tuhan menolong rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, studi, dan kesehatan Anda. Berdoalah juga agar Tuhan menolong orang-orang yang Anda ingin doakan.
Allah Bapa kami yang penuh kasih, hari ini kami telah membawa segala permohonan kami ke dalam doa oasis. Di tengah berbagai peristiwa dalam hidup kami datang dan berserah kepada Tuhan. Karena kami mengandalkan-Mu, dan hanya kepadamu lah kami berserah. Khusus saat ini kami mau bersyafaat Tuhan, kiranya Engkau memberkati kota Lipo Cikarang dan sekitarnya. Engkau juga memberkati Kabupaten Bekasi, bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa buat bencana alam di NTT dan bencana alam beruntun yang menimpa beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberi penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera-Mu dirasakan oleh mereka semua yang mengalami musibah ini. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID yang masih terjadi berkepanjangan. Kiranya bangsa kami boleh belajar lebih lagi untuk bersandar mengandalkan Engkau ya Tuhan. Berbagai upaya protokol kesehatan dan vaksinasi yang telah berjalan, kiranya semuanya ini dapat memberikan hasil yang baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan pendapatan, mereka yang sakit, dan bahkan mereka yang kehilangan anggota keluarga. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan kuatkan, biar damai sejahtera Tuhan tinggal dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat jemaat-Mu, buat semua pelayan Tuhan dalam gereja. Kiranya Tuhan hadir dan menguatkan iman mereka. Tuhan pimpin dan sertai mereka senantiasa. Sekalipun dalam keterbatasan di dalam beribadah, kiranya setiap jemaat boleh mengalami perjumpaan pribadi denganmu dan mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Demikianlah doa syafaat ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum mengakhiri doa oasis kita hari ini, mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan apapun yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.